Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rebita Windia. Di sini saya akan membuat video tentang praktek teknik pemandu wisata menuju ke Danau Toba. Untuk video ini saya ambil untuk penilaian untuk puas teknik pemandu wisata saya. Baiklah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Rebita Windia. Di sini saya akan menjadi pemandu wisata kakak-kakak dan abang-abang sekalian dari Bandara Kuala Namu menuju ke Danau Toba. Sebelumnya, ini perjalanan pertama kita untuk ke Danau Toba. Untuk itu, sebelum berangkat, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum menuju ke Danau Toba, di sini kita melewati perjalanan melalui jalan tol, di mana akan mempercepat perjalanan kita. Dan kita akan kota pertama yang akan kita tuju yaitu Pematang Siantar. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai kota Pematang Siantar. Kota Pematang Siantar ini sering disingkat sebagai kota Siantar saja. Kota Siantar ini adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara karena letak Pematang Siantar yang strategis. Ia dilintasi oleh jalan raya lintas Sumatera. Kota Pematang Siantar yang berjarak sekitar 128 km dari Medan dan 50 km dari Prapat sering menjadi kota perlintasan bagi wisatawan yang hendak ke Danau Toba. Sebagai kota penunjang pariwisata di daerah sekitarnya, di kota ini masih banyak terdapat sepeda motor lama yang model BSA sebagai becak bermesin yang menimbulkan bunyi yang keras. Itu ciri khasnya yang di sana masih ada kendaraan-kendaraan yang lama. Nah, sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Pematang Siantar merupakan daerah kerajaan Pematang Siantar yang mana berkedudukan di Pulau Holing, dan raja terakhirnya itu dari dinasti adalah keturunan Marga Damanik, yaitu Tuan Sangnawaluh Damanik, yang memegang kekuasaan sebagai raja tahun sekitar 1906. Nah, di sekitar Pulau Holing itu kemudian berkembang menjadi perkampungan. Tempat tinggal penduduk di antaranya itu ada Kampung Suhi, Kampung Suhi Haluan, Siantar Bayu, Suhi Kahean, Pantoan, Suhi Bahbosar, dan Tomuan. Nah, daerah-daerah tersebut kemudian menjadi daerah hukum kota, yaitu seperti yang pertama ada Pulau Holing menjadi Kampung Pematang, dan yang kedua itu ada Siantar Bayu menjadi Kampung Pusat Kota, dan yang ketiga itu ada Suhi Kahean yang dimana menjadi Kampung Sipinggol-Pinggol, Kampung Melayu, Martoba, Sukadame, dan Bane. Dan yang terakhir itu ada Suhi Bahbosar menjadi Kampung Kristen, Karo, Tomuan, Pantoan, Toba, dan Martimbang. Nah, di sini nih ada makanan khas dari daerah Pematang Siantar yaitu roti ganda. Nah, roti ganda ini sebenarnya bukan roti ganda, merupakan nama toko roti yang ada di Jalan Sutomo di pusat kota Pematang Siantar. Namun, orang-orang yang membeli roti ini akrab menyebutnya roti ganda. Nah, toko roti ini berdiri sejak tahun 1979. Roti ganda sudah jadi oleh-oleh khas Siantar. Roti ganda banyak diincar pembeli
adalah yang pakai srikaya, kemudian yang olesan krim dengan taburan seres coklat yang padat gitu, melumer, sedapnya. Terus ada harga rotinya itu berkisar dari 10.000 sampai 40.000, tergantung ukurannya. Nah, yang kedua itu ada roti ketawa. Jika teman-teman hendak mencari cemilan ringan dan bisa dibawa untuk bekal di perjalanan, nah ini nih, roti ketawa ini yang layak dicoba, karena roti ketawa ini bisa didapatkan dengan ukuran yang berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar, yang menengah. Tuh, ya ampun. Roti ketawa ini berbentuk bulat dengan taburan wijen kecil-kecil, seperti kue tradisional itu yang jajanan pasar itu, onde-onde. Rasanya akan sangat gurih dan renyah ketika selesai digoreng. Pas sekali dinikmati dengan kopi, teh, atau dengan susu. Untuk nama ketawa pada roti ini ada karena pada sisi tengah roti ketawa itu berbentuk ekspresi orang tertawa. Nah, makanya roti ini dinamakan roti ketawa. Roti ini bisa didapatkan langsung di sepanjang jalan Kota Pematang Siantar. Harganya juga cukup murah, mulai dari 10.000 per bungkusnya. Oke, selanjutnya kita akan ke kebun teh milik perusahaan PTPN 4 Bah Butong dan Tobasari. Nah, kebun teh ini merupakan kebun teh terbesar nomor 2 di Indonesia. Begitu luasnya kebun teh tersebut, hingga dibagi 3 lokasi kawasan wisata, yakni kebun teh Tobasari, kebun teh Bah Butong, dan kebun teh Sidamani. Kebun teh Sidamani Simalungun menyuguhkan pemandangan alam terindah di Kota Pematang Siantar. Wisata ini menyiapkan berbagai fasilitas wisata kepada para pengunjungnya bila ingin berjalan-jalan sembari menikmati kesejukan udara di dataran tinggi Pematang Siantar dan panorama alam kebun teh hijau yang menyegarkan mata. Nah, kebun teh itu mulanya bukanlah berupa destinasi wisata, melainkan sebuah perkebunan teh Sidamanik. Ialah bagian dari kebun teh yang dimiliki oleh PTPN 4. Nama asli dari kebun teh ini memiliki nama Kebun Teh Bah Butong. Lantaran lokasi wisata berada di Kecamatan Sidamanik, maka sering warga setempat mengenalnya Kebun Teh Sidamanik Simalungun. Nah, lokasi Kebun Teh Bah Butong ini berada di ketinggian 890 meter, dihitung dari atas permukaan air laut. Tak heran juga apabila wisata kebun teh di Simalungun ini memiliki panorama yang alam dan udara sejuk khas dataran tinggi Sidamanik. Kualitas teh dihasilkan oleh wisata perkebunan teh Sidamanik ini cukup terkenal di seluruh Indonesia dengan kualitas tinggi berasal dari Sumatera Utara. Bahkan kualitas teh sampai diakui oleh negara lain. Hal tersebut terlihat dengan tingginya jumlah ekspor teh Bah Butong ke berbagai negara, diantaranya seperti Timur Tengah, yaitu negara Syria, Mesir, Iran, dan Irak. Terus Asia yang ada di Jayapura dan Malaysia, Eropa itu Inggris, Jerman, Belanda, Paris, Italia, dan Spanyol. Nah, lokasi wisata kebun teh ini berada di Kecamatan Sidamani, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dengan jaraknya cukup jauh dari pusat kota Pematang Siantar, yakni kurang lebih 24 km dengan waktu tempuh sekitar 54 menit. Terlebih apabila berangkat dari kota Medan, maka jarak tempuhnya itu menjadi lebih jauh, yakni 155 km dengan waktu tempuh sekitar 4 jam. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju ke Danau Toba. Tadi kita sudah berada di kebun teh Sidamanik, kita sudah bermain-main di sana, sudah berfoto-foto di sana. Nah, sekarang kita lanjutkan ke perjalanan kita ke Danau Toba. Nah, Danau Toba ini adalah salah satu destinasi wisata kebanggaan Indonesia yang berada di Sumatera Utara. Nah, Toba adalah gunung api dan legenda letusan dahsyatnya telah menjadi bagian dari sejarah Nusantara, bahkan dunia. Danau Toba tidak selamanya berubah badan air yang luas, dalam, indah dengan Pulau Samosir yang muncul di tengahnya.
Nah, dahulu kala ia adalah gunung purba super atau dibilang super Falcona. Apa yang kita saksikan hari ini hanyalah kalderanya saja yang tersisa dari erupsi besar yang terjadi sekitar 75.000 tahun lalu. Nah, tak diketahui ukuran persis Gunung Super Toba, yang jelas lubang peninggalannya menjelma menjadi Danau Toba yang panjangnya 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman mencapai 505 meter. Saking besarnya, bahkan bisa dilihat dari angkasa luar. Letusan Toba adalah peristiwa kolosal. Gunung ini memuntahkan sekitar 3.000 km kubik batu dan abu vulkanik yang menyebar ke seluruh penjuru bumi. Seperti dimuat situs NASA, aliran piroklastik atau awan yang merupakan campuran gas panas, serpihan batu dan abu mengubur wilayah sekitar 20.000 km persegi di sekitaran kaldera di Pulau Samosir. Tebal lapisan abu bahkan mencapai 600 meter. Abu Toba juga menyambar ke seluruh dunia. Di India misalnya, ketebalan abu diperkirakan sampai 6 meter di lokasi objek wisata Danau Toba ini. Para pengunjung maupun wisatawan dapat menikmati kegiatan berkaya atau naik sampan. Berkaya itu kayak mendayung dengan memilih 3 jenis rute: jelajah danau, Togeng Silalahi, Togeng Samosir, atau lingkaran utara. Nah, kita juga bisa mendayung jauh menuju perairan danau yang jernih. Di sana bakal terlihat lebih indah panorama danau yang dikelilingin bukit hijau. Harga sewanya nggak terlalu mahal, hanya 50.000 untuk 2 orang. Nah, sudah termasuk pelampung. Nah, bukan hanya itu saja, kita bisa menikmati wisata air. Pengunjung bisa menikmati suasana udara yang dingin dan sejuk di Danau Toba lewat kegiatan glamping atau kemah mewah di Kaldera Toba Nomadic Escape yang terletak di Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, yang alamnya menakjubkan juga membuat Danau Toba ditetapkan sebagai UNESCO sebagai Toba Kaldera. Selain itu, kalau suka berkemah juga bisa menuju ke Desa Paropo, mirip Ranu Kumbolo katanya. Pinggiran danau ini dipenuhi anak-anak muda dengan tenda berwarna-warni. Suasananya begitu nyaman dan menyenangkan bermalam sambil dikelilingin pepohonan bukit. Bisa jadi pengalaman yang tak terlupakan juga sih. Tidak ada biaya berkemah, kita cuma tinggal membawa peralatan kemah saja. Nggak hanya pemandangan saja yang membuat Danau Toba ini menjadi begitu terkenal, melainkan juga karena adatnya dan kebudayaannya yang begitu kental. Kita juga akan jatuh cinta sekali dengan keramah serta tradisi masyarakat Batak yang sebagian mendiami Pulau Samosir, tepat di tengah-tengah Danau Toba. Nah, sebelum itu kita juga bisa membahas destinasi apa saja yang ada di Danau Toba. Kita juga mesti tahu terlebih dahulu kapan waktu yang tepat untuk berkunjung ke Danau Toba. Sebetulnya hari apapun bisa, hanya saja akan lebih baik untuk berkunjung dari bulan September hingga bulan November. Nah, periode ini dianggap waktu paling baik untuk berkunjung ke Danau Toba karena di bulan tersebut akan diadakan festival Danau Toba yang besar-besaran gitu. Nah, sebuah festival ini yang menampilkan pertunjukan seni, musik, dan olahraga. Di festival ini juga ditampilkan beberapa atraksi menarik yang sangat sayang jika dilewatkan. Nah, contohnya itu atraksi seperti kompetensi perahu naga hingga fashion show. Saya akan menceritakan sedikit legenda Danau Toba ini yang sudah turun-temurun ke warga-warga sekitar yang ada di Indonesia ya. Legendanya itu seperti ini. Pada suatu hari terdapat seorang pria bernama Toba yang sedang mencari ikan di sungai. Jadi suatu kali kailnya si pemuda tersangkut pada seekor ikan mas, yang tiba-tiba ikan itu berubah menjadi perempuan cantik, dan si pemuda itu pun memperistri perempuan tersebut. Dengan syarat ia tidak boleh membeberkan asal-usul istrinya kepada siapapun. Nah, mereka hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak bernama Samosir. Suatu hari Samosir diberi tugas untuk membawakan makan siang ayahnya di ladang, tapi kan Samosirnya agak bandel.
Dan Samosir ini lupa, malah bermain dengan temannya. Karena kelaparan, Toba marah dan secara tak sengaja ngomong kepada anaknya itu, dasar anak ikan, seperti itu kan. Seketika itu juga bumi berguncang, air membuncah dari tanah yang rekah, hujan turun dengan lebat. Toba tersadar dan menyesal karena telah melanggar janjinya untuk merahasiakan tentang asal-usul istrinya. Namun segalanya terlambat. Ya, si istri kecewa, kembali menjadikan hujan tidak berhenti, memunculkan sebuah danau besar yang dinamakan Tao Toba. Nah, sang anak si Samosir disuruh ibunya mendaki ke bukit yang ada di sana di tengah-tengah Danau Toba. Maka jadilah itu Pulau Samosir. Tuh ayahnya kan ada hujan lebat, jadi membentuk danau air hujan lebat itu yang gak henti-henti. Ibunya loncat ke air jadi ikan lagi. Anaknya tadi naik ke bukit, udah terkutuk semuanya. Ayahnya jadi Danau Toba, ibunya jadi ikan lagi, dan Samosir jadi pulau yang dinamakan Pulau Samosir. Mungkin sampai di situ dulu jalan-jalan kita hari ini untuk mengelilingi Danau Toba. Kurang lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.